Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya jawab tentang Al-Quran, keagungan Al-Quran. Like and subscribe, insya Allah berkah. Amin. Yang masuk ini Ustaz ya. Kalau begitu ini Ustaz, sambil menunggu pertanyaan masuk, saya mau tanya ini mengenai relevansi Al-Quran dengan pengobatan, baik itu pengobatan secara medis maupun pengobatan supranatural. Silakan Ustaz, ini sambil menunggu pertanyaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u." Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa'u ma fis sudur. Jadi Quran itu bisa menjadi penyembuh bagi hati, ya, menawar hati kita yang sakit, membersihkan hati kita dan seterusnya. Bagaimana dengan non medis? Segala sesuatu yang bersifat medis biasanya terhubung dengan yang non medis. Maka penelitian-penelitian yang kita temukan sampai hari ini banyak sekali yang mengatakan kenapa orang stroke, kenapa orang sakit mah misalnya kan, itu kan medis. Ternyata mah itu banyak sekali pengaruhnya dari pikiran, ya, terlalu stres, bukan hanya telat makan, tetapi tingkat stres juga sangat mempengaruhi. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan Al-Quran sebagai obat? Nah, kalau kita rajin membaca Quran, sering membaca Quran, amalan kita selalu dari Quran, maka segala Al-Quran ayat-ayat yang sering kita baca itu akan membantu bekerjanya obat-obatan. Jadi setiap kita memakan obat dari dokter, disertakan dengan membaca doa kepada Allah, meminta supaya obat itu bekerja. Mulai saja. Ya, silakan. Ya. Supaya obat itu bekerja. Saya matikan audio semuanya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu. Kita harus meminta, berdoa kepada Allah sehingga nanti obat yang kita makan itu bekerja, dia diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kalau kita memakan obat, kita berdoa kepada Allah, maka kita terhindar dari syirik. Terhindar dari syirik, keyakinan yang salah bahwa yang menyembuhkan adalah obat. Kita menghilangkan Allah dari obat itu adalah sesuatu keyakinan yang menyimpang, kan? Syirik, walaupun itu syirik kecil, tapi nanti lama-lama bisa menjadi besar dan membahayakan keimanan kita. Maka setiap kali kita makan obat, paling bagus ya kita sertakan dengan baca Quran. Seperti ayat yang tadi itu bagus dibacakan. Faiza maritu bahwa yashfin, itu doa Nabi Ibrahim kan, apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan aku. Itu pengaruh Al-Quran terhadap penyakit-penyakit yang kesembuhan medis. Bagaimana juga penyakit non medis? Mungkin pernah saya sampaikan, Al-Quran itu bisa digunakan sebagai ruqyah atau rajah. Apabila kita rajin membaca Quran, ada penyakit-penyakit non medis juga bermanfaat untuk disembuhkan. Seperti orang kerasukan, seperti orang kena teluh, macam-macam. Ya, ada ayat-ayat yang memang khusus dia untuk proteksi, seperti ayat kursi. Nah, misalnya anak kita sering lihat-lihat yang tidak baik, lihat-lihat jin apa segala macam, kelihatan kan kadang-kadang ada anak kecil gitu, dia melihat macam-macam, jadi dia menangis ketakutan. Maka kita bacakan ayat kursi, ya, lalu kita tiupkan ke bola matanya, maka ayat kursi itu insya Allah jadi proteksi, jadi penghalang dia, sehingga dia terhijab, nggak lagi bisa melihat, ya, nggak terlihat olehnya. Setan itu pun, jin itu tidak bisa memandangkan ke matanya lagi dirinya. Itu secara non medisnya. Jadi baik secara medis maupun non medis,
tentu saja Al-Quran itu bisa digunakan atau bermanfaat bagi kehidupan kita. Saya sendiri dalam kehidupan saya, ya, sering sekali saya menggunakan obat itu yang disertakan dengan doa-doa. Kadang obat itu saya makan tanpa doa dia tidak berfungsi, walaupun sama obatnya. Ya, saya pernah sakit gigi, saya beli obat yang sama, satu tidak pakai doa, itu tidak mempan, nggak hilang sakitnya. Kemudian setelah kita baca doa, maka segera hilang sakitnya. Dan itu memang nyata begitu dalam kehidupan kita. Maka dari situlah kita mengambil pengalaman bahwa sebenarnya memang Al-Quran itu sangat bermanfaat. Karena kita menyertakan kekuasaan Allah. Al-Quran itu kan kalam Allah, bagian dari sifat. Kalam itu bagian dari sifat Allah. Maka apabila kita menyertakannya, itu juga membantu. Karena kita melibatkan sifat Allah dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan. Saya kira itu aja penjelasannya Pak Firman. Ya, jazakallah Ustaz. Ini sebelum ke Bu Ani yang resen, ini ada pertanyaan dari YouTube dari Pak Lukan, yaitu mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Ya, salah satu hikmahnya kalau di dalam Al-Quran disebut ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya, kenapa Quran itu tidak diturunkan jumlah atau wahidah secara menyeluruh? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, liyusabbit fuadak. Itu untuk mendidik supaya hatimu semakin kokoh keimananmu. Jadi Al-Quran itu berturun untuk merespon kehidupan-kehidupan yang terjadi. Makanya dia bertahap. Ya. Yas'alunaka 'anil mahid, ada yang bertanya tentang haid. Kemudian ada yang bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anil ruh. Jadi Al-Quran itu merespon. Nah, ada sahabat bertanya tentang ruh, turun ayat tentang ruh. Ada yang bertanya tentang puasa, turun ayat tentang puasa, gitu kan. Jadi kalau diturunkan sekali semua, ya repot. Nanti orang bertanya apa jawabannya gitu kan. Nah, supaya juga berkesan dalam hati Nabi Muhammad. Dalam hati umat Islam dia berkesan, semakin menguatkan iman, dan dengan bertahap itu semakin yakin kita kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran, kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah itu turun langsung merespon apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita pun mudah menghafalnya. Hikmah lainnya mudah menghafalnya, berangsur mudah dihafal. Karena dia berkesan, oh waktu aku melakukan ini, turun ayat ini, hafal aku seperti ini. Jadi kesannya besar sekali. Di samping mengokohkan iman, dia memberikan kesan dan mudah dihafal. Ya, lebih aplikatif ya, Prof. Ya. Nah, nih. Berikutnya ini pertanyaan langsung dari Bu Ani. Silakan Bu Ani. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz Afwan. Silakan Bu. Ya, tadi disebutkan ada 7 cara membaca Al-Quran yang Bapak sebutkan tadi. Nah, itu bagaimana waktu proses penurunan, proses Nabi kan ditalaki oleh Jibril setiap tahun 1 kali. Waktu menjelang wafatnya 2 kali. Nah, apakah pada waktu talaki itu sudah menggunakan 7 cara itu atau itu proses berikutnya setelah di zaman sahabat atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialektika, 7 kiroah, maka disebut kiroah sab'ah. Muammar Jeddah, salah satu pemenang Qori internasional yang dari Aceh dulu kan, itu selalu membacakan wadduhe, wadduha, nanti dirubahnya wadduhe, walaili idza saje. Itu sebenarnya sudah diajarkan Jibril kepada Nabi, dan Jibril yang mengatakan kepada Nabi bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialektika gitu. Dan Jibril sudah mengajarkan termasuk tempat-tempat yang dibaca maka termasuk Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha kan dibaca dialektikanya. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim itu kan. Mana ada huruf dalam bahasa Arab? Yang ada A, I, U, E-nya nggak ada gitu. Tapi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan itu sudah diajarkan Jibril. Begitu riwayat-riwayat yang kita terima dan dicatat di dalam buku-buku ulumul Quran. Cukup ya Bu Ani. Kita beralih lagi ke chat. Ada pertanyaan dari Pak Hendri.
siapa yang menyusun dan memberi nama-nama surat ini? Silakan Ustaz. Nah, nama-nama surah ini sebahagian besar ulama mengatakan nama-nama surah susunannya itu tawakuf, tauqifi. Bukan tawakuf, tauqifi. Tauqifi itu adalah diajarkan oleh Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Diyakini sahabat seperti itu, ya. Termasuk nama-nama surah itu. Makanya sebelum Nabi wafat kan Jibril berulang kali mengkhatamkan Al-Quran itu. Dan susunannya itu memang sudah diajarkan Nabi kepada sahabat. Sehingga nanti sahabat tinggal bermusyawarah. Bagaimana ini bagaimana susunnya. Kan turun sebelum ini, yang ini turun sesudah ini, gitu. Jadi disusun mereka, kita ukipi susunannya. Jadi Nabi yang mengajarkannya kepada sahabat dan diajarkan oleh Jibril susunannya. Walaupun ada sebahagian kecil ulama yang berpendapat itu termasuk ijtihad Nabi dan sahabat. Ada juga ulama yang berpendapat gitu. Tapi mayoritas kebanyakan ulama dan sahabat menganggap itu tauqifi. Tauqifi itu sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya lewat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu aja. Ya. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Lugi. Izin bertanya Ustaz, mohon penjelasan terkait rahasia angka 19 dalam Al-Quran. Nah, ini saya belum membaca tentang rahasia angka-angka dalam Al-Quran itu. Itu memang ada buku khusus matematika Quran. Itu bahagian dari penelitian ya, penelitian ulama-ulama. Kalau saya nggak tahu saya itu Pak, belum saya baca itu teliti itu tentang angka-angka Quran. Dan silabus kita di kampus pun belum ada yang khusus untuk menjelaskan materi tentang angka-angka Quran itu. Memang nanti ada seperti kejadian WTC itu kan kalau dicocokkan nanti kan kita khawatirnya juga ada cocokologi istilahnya gitu kan. Nah, itu dikhawatirkan terjadi cocokologi. Jadi ilmu itu belum disepakati keberadaannya. Jadi lebih kepada ilmu hikmah. Kita hanya mengambil hikmah. Seperti kejadian WTC itu ternyata ada dalam Quran. Dilihat surah sekian. Nah, itu masuk ilmu matematika Quran atau rahasia angka-angka. Ya. Dan saya belum menguasai ilmu itu Pak. Ilmu angka-angka. Karena kalau saya nanti menjawab takut salah. Jadi kalau saya tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Lebih baik saya tidak menjawab daripada saya jawab salah. Begitu ya. Itu adab dalam mengajarkan ilmu. Alhamdulillah Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Dina. Belum pernah mendengar paparan ajaib angka 19 di Al-Quran. Ternyata 19 adalah angka bilangan prima tertinggi juga. Adakah penjelasannya Ustaz? Ya, sama itu lanjutannya. Sama. Ya. Mungkin yang umum angka 7 ya Ustaz ya? Iya, memang angka-angka itu punya rahasia. Kenapa ada 7 huruf? Kenapa ada sabul masani 7 patihah gitu kan, 7 lapis langit. Nah, itu kita peroleh melalui nanti penelitian hikmah seperti yang tadi. Angka 40 juga ada. Ada 40. Kenapa kita itikaf 40 hari itu? Kalau misalnya Nabi Musa tawajuh di Bukit Tursina diperintahkan 40 hari. Kemudian kalau kita sholat jemaah tidak tertinggal takbiratul ura selama 40 hari, kita akan bersih dari kemunafikan gitu kan. Jadi rahasianya ada itu memang. 40 rahasia angka itu ada. Saya punya teman ada yang dia mempunyai ilmu psikologi Al-Quran, ilmu unik. Di Quran lama itu ada ain-ain gitu kan. Namanya Dr. Iskandar Mirja, dia tinggal di Bandung. Dia mencoba mempelajari itu sedikit sekali orang yang punya ilmu itu. Jadi ternyata model-model ain-ain dalam Quran itu, hamzah-hamzahnya itu, kode-kode dalam Quran itu ternyata itu ada ilmunya sendiri. Dan dia bisa dibuktikan dalam psikologi Quran. Sampai waktu kita ke sana belajar sedikit ilmu itu, ya, dia sebutkan kepada kita, misalnya saya nanti dilacaknya, saya sebenarnya karakter saya cocok dalam ayat Quran mana. Nah, maka dibacakannya ayat Quran, kemudian ditelitinya nanti karakter kita, dibuatnya pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah dari disimpulkannya, psikologinya, baru dimasukkannya ke ayat Quran. Kamu karakternya ini, karakter Nabi Yusuf begini-gini,
ayat yang kamu baca yang dirutinkan adalah ini untuk merubah sifat kamu menjadi lebih baik gitu. Jadi sampai seperti itu diteliti dan dia sudah membuktikan katanya kepada banyak jemaahnya dan alhamdulillah berhasil. Termasuk kalau sakit kita baca ayat yang ada di surah kita itu gitu. Itu ternyata ilmunya ilmu hikmah, ilmu mendalam, penelitian tadi yang ditinggalkan ulama-ulama dulu. Tetapi ilmu langka itu termasuk ilmu langka. Hanya segelintir orang yang kecil yang tahu ilmu itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau tahu ilmu itu silakan saja diundang. Bisa nanti hubungkan nama ustadznya, teman saya namanya Iskandar Mirja. Dulu beliau sama Agim, tapi sudah lama buat pesantren sendiri gitu. Jazakallah Ustaz. Ini ada resen dari tokoh kita nih, tokoh Bejong Subuh, Mas Repeleda, Pak Asril. Ya. Terima kasih Pak Firman. Ya, terima kasih Pak Firman. Ya. Assalamualaikum Pak Faisal. Saya mau tanya Pak Faisal, kenapa Al-Quran dicetak di luar negeri, bukan di Arab Saudi? Mohon pencerahan Pak Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena kita tidak punya alat cetak, Pak. Jadi yang teknologi cetak dulu awalnya adanya di Jerman, di Inggris, Prancis gitu. Jadi yang mencetak itu ya kita minta bantuan ke mereka lah, yang mencetak buku kan mereka punya alat percetakan. Baru terakhir Mesir. Saudi Arabia belakangan baru punya kan. Nah, biasanya kalau sains teknologi ya sebahagiannya kita tertinggal dari barat. Walaupun dulu pernah kita lebih maju dari mereka seperti masa Cordoba, ya ada Ibnu Sina, Bapak Bedah, Bapak Kedokteran, kan ada Pesina, ada Bapak Matematika, Bapak Al-Jabar. Itu sebenarnya tokoh-tokoh Islam banyak yang ahli-ahli. Cuman alat percetakan memang kita didahului orang-orang barat. Sehingga terpaksalah minta bantuan kan. Terima kasih Pak Faisal. Iya Pak. Ya, terima Pak Asri dan ya, terima kasih Pak Firman. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sujon, dari Ibu Irma. Adakah korelasinya Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil? Silakan Ustaz. Ya pasti ada Bapak Ibu. Jadi agama Nabi Adam, agama yang dibawa Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Daud, itu semuanya disebut agama Islam. Ya. Semuanya disebut agama Islam. Maka yang diterima Allah itu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tauhidnya sama, isinya sama, mentuhankan Allah. Maka nanti kalau Al-Quran itu bicara, ta'alau ila kalimatin sawa. Ya mari sama-sama kita kembali kepada kalimat yang satu. Allah ilaha illallah. Gitu kan? Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ahli kitab itu diseru gitu. Ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab, orang-orang yang memegang kitab-kitab suci. Ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita kembali ke kalimat yang satu. Apa kalimat yang satu? Komitmen tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka ketika mereka mentuhankan selain Allah, itu diajak kembali kepada isi kitab yang aslinya. Jadi Al-Quran itu adalah menyempurnakan. Tadi kita sebut dia menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Baina yadaihi katanya kan. Dia menyempurnakan dan membenarkan sekaligus memuhaimin. Muhaimin itu Profesor Yunal Ilyas menyebut muhaimin itu lebih kepada korektor, mengkoreksi. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan dikoreksi Quran, kalau ada yang benar-benar nanti diteruskan Al-Quran, ya ditegaskan ulang. Maka di dalam usul fikih pun nanti ada istilah syar'u man qablana, syariat-syariat umat sebelum kita. Boleh nggak kita berdalil kepada syariat man qablana? Kata ulama, selama tidak belum dinasakh oleh Al-Quran, boleh. Misalnya syariat kisos. Nah, kalau kisos dalam Quran kan orang membunuh dibunuh. Ya, tapi dalam syariat Musa, kisos itu bukan hanya bunuh-dibunuh. Dipotongnya telinga kita, potong telinganya. Yang kecil-kecil pun dikisos gitu. Boleh nggak kita memberlakukan itu? Boleh. Karena syariat Islam tidak menasakhnya kan. Menasakh hukum kisos itu. Maka kata ulama, itu diteruskan. Kalau tidak di dasar Quran, diteruskan. Tapi kalau dinasakh, taubat nggak boleh bunuh diri seperti umat Nabi Musa, maka kita nggak boleh bunuh diri. Bunuh itu dianggap kekafiran. Ya, kalau zaman Nabi Musa, mereka disuruh Allah
tubuh, suruh tobat, faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda ba'alikum. Bunuhlah diri kamu, itu lebih baik bagi kamu. Jadi mereka itu tobatnya disuruh Allah dengan cara bunuh diri. Kalau kita nggak seperti itu syariat Nabi Muhammad, nah itu dihapus. Jadi ada yang diteruskan, ada yang dihapus begitu. Jadi ketersambungannya pasti ada. Tidak mungkin tidak, karena dia sama-sama Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad itu adalah nabi penyempurna yang akhir zamannya, gitu, yang untuk seluruhnya. Ya itu aja Pak. Ya Ustaz, dengan melanjutkan paparan dari pertanyaan dari Bu Irma tadi, adakah bukti yang memperkuat bahwa Al-Quran itu sesuai dengan kenyataan dan kitab-kitab terdahulu ini tidak relevan lagi? Ya, Al-Quran yang kitab-kitab terdahulu tidak relevan. Iya. Jadi kalau mempelajari kitab terdahulu ada ahlinya, Bu Irina yang sering diundang kan. Nah, kalau saya nggak ahli, saya di Injil itu. Tetapi secara umum kita kan sama-sama mengetahui, misalnya orang Nasrani atau Kristen sekarang mentuhankan Nabi Isa, Trinitas. Itu kan akidah yang menyimpang dalam Quran. Al-Quran tidak begitu. Bahkan terjadi dialog Allah dengan Nabi Isa. Hai Isa, apakah engkau pernah menyuruh sembahlah aku, sembahlah engkau selain diriku, kata Allah. Kata Nabi Isa, ya Allah, aku tidak akan pernah memerintahkan umatku untuk menyembah selain engkau. Aku tidak akan memerintahkan yang tidak engkau perintahkan. Waktu aku hidup bersama mereka, ya, aku bisa menjadi saksi. Tetapi aku sudah meninggal, nggak bersama mereka, engkaulah yang lebih mengetahui, kata Nabi Isa. Itu dialognya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran kan dicantumkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang ada penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat sebelum itu. Dan memang kata ulama sepakat bahwa kitab-kitab sebelum Quran itu tidak dijamin Allah tidak berubah gitu. Karena terjadi perubahan itulah maka diturunkan nabi-nabi. Sudah lama dari kenabian. Misalnya Nabi Musa, sudah Taurat itu sudah dirubah, Ten Commandment sudah berubah isinya. Sebahagian nanti sudah nyembah lembu. Muncul lagi Samiri, Dajjal itu kan. Muncul Samiri, diajaknya umat Nabi Musa nyembah lembu. Terjadi perubahan-perubahan dilakukan orang kaum Yahudi. Maka turun lagi Nabi. Pertanyaan-pertanyaan untuk sampai jam 7.30. Meluruskannya. Jadi setiap berapa ratus tahun nanti Nabi telah masyarakat kehilangan Nabi, maka terjadi perubahan. Maka diturunkan sampai kita Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat Nabi ini sangat komitmen dan mereka menjaga Al-Quran, kitab suci. Dan Zaid bin Sabit itu kita lihat bagaimana dia sangat serius. Sampai-sampai dia katakan kepada Bakar, hai Abu Bakar, seandainya kau suruh aku ngangkat gunung, itu lebih mudah bagiku daripada mengumpulkan Quran. Saking takutnya dia salah mengumpulkan Quran itu. Artinya itulah kewaraan dia, itulah saking takutnya, kehati-hatiannya tinggi sekali. Karena itu firman Allah kan, kalau salah besar sekali dosanya. Tapi karena Allah menggerakkan hati-hati sahabat orang-orang soleh ini, maka tentu sebagaimana jaminan Allah dia akan menjaga, maka dia akan menjaga Al-Quran firman-Nya lewat tangan-tangan hafalan-hafalan orang soleh itu. Memang cara Allah menjaga agamanya ya lewat orang-orang yang mencintainya, yang soleh, yang taat kepadanya. Ya, saya kira itu aja Pak Firman. Ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan terakhir juga ini, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Perbedaan apa yang signifikan antara Injil dan Al-Quran? Yang paling signifikan itu, kalau Al-Quran dia satu persi, Mushaf Utsmani. Ya, satu persi, dan tidak ada Quran orang Mesir, orang Mekah, orang Madinah, orang Jazair, orang Libya, ya, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, sama semua. Tapi kalau Injil itu kan ada Injil Lukas, disandarkan ke nama pengikutnya. Al-Quran itu tidak ada Al-Quran Utsman, Al-Quran Ali, Al-Quran Abu Bakar, nggak begitu. Al-Quran itu satu, tapi Mushaf Utsmani disebut. Karena Utsman yang menyeragamkannya dengan kesepakatan sahabat. Jadi tidak ada duanya gitu. Jadi saya pernah dulu waktu kuliah, masih kuliah di S1 dulu, dialog dengan salah satu orang Kristiani, dia sebut, sebenarnya agama kalian sama dengan agama kami katanya. Ya, kalian kan ada mazhab Syafi'i. Kalau kami ada Injil Lukas, Injil Matius. Oh, saya bilang itu tidak sama. Kalau mazhab beda sama orang bapak, saya bilang. Apa bedanya katanya?
Ya kalau mazhab itu pemahaman fikihnya. Kalau Qurannya sama, Imam Syafi'i pakai Quran yang sama, memahami Qurannya yang beda. Saya bilang. Nah, tapi kalau orang Bapak kan tidak. Kitab sucinya saja sudah beda. Ada Injil Matius, Injil Lukas, Injil ini, Injil Barnabas lagi. Ada perjanjian lama, perjanjian baru lagi. Nah, adanya perjanjian-perjanjian itu kan menunjukkan adanya perubahan-perubahan. Di samping memang Tuhan tidak menjamin bahwa Injil itu tidak berubah. Nah, jadi sangat signifikan sekali sebenarnya. Maka saya pernah dulu di Australia melihat Injil itu, tebal sekali Injilnya, ya unik ini. Ada sekitar 3 atau 4 warna atau 5 warna itu saya lihat, ya. Karena saya tidak jurusan saya tidak terlalu berkepentingan untuk membeli buku itu, tapi saya lihat di situ. Nah, ini kalau merah ini kata-kata dari Nabi Isa. Kalau warna ini kata-kata nanti buatnya Lukas. Kalau yang ini Matius. Jadi gitu. Jadi mereka pun sebenarnya sedang seperti ada memurnikan gitu dia. Upaya memurnikan itu. Tapi kalau yang murni itu kan berbeda nanti dengan tafsiran-tafsirannya. Maka nanti antara Lukas Matius itu ada nanti pertentangan. Di satu tempat dikatakan misalnya babi itu haram, di Injil yang lama Barnabas, di Injil yang lain dihalalkan. Di satu Injil mengatakan khitan itu adalah sunnah Nabi Ibrahim, diapakan di tempat lain tidak. Nah, maka nanti ada perubahan, penambahan dari mungkin dari pemuka agama mereka lah ya. Kalau bahasa Quran memang pemuka agama mereka melakukan tahrif, perubahan hukum, sehingga nanti terjadi tidak murni lagi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbedaan yang paling signifikan adalah dalam cara bertuhan. Ketika kita mentuhankan Allah Ta'ala, mereka mentuhankan, masukkan Isa sebagai anak Tuhan. Sementara dalam pandangan Islam itu tidak demikian. Itu aja yang paling signifikan menurut saya, Pak Firman. Ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang agak panjang ini dari Pak Trijoko ya. Segera tanya, dalam soal iptek, di Al-Quran pun sumber iptek jelas tertera dan Al-Quran, termasuk manzilah bulan dan matahari. Namun dalam dakwanya Rasulullah tetap melihat kualitas umatnya, sehingga pada saat di daerah dengan umat yang umi atau tidak bisa baca tulis, penentuan bulan Ramadan memakai pengamatan ru'yat. Apakah pada manusia yang seperti sekarang ini, yang bisa baca tulis, Al-Quran yang jelas menunjukkan adanya keteraturan ciptanya, apa masih harus melihat tentang awal Ramadan seperti yang umi? Ini dari Pak Trijoko. Ya ini apa ini? Ini nanti kalau kita jelasin ada agak sensitif ini karena ini masalahnya sudah kaitannya dengan apa? Ada kelompok-kelompok ya. Tapi saya ingin menjelaskan secara ilmiahnya saja, ilmiah keilmuannya, tidak melihat sisi sana sisi ini. Kalau menurut yang saya pahami, ya memang menggabungkan antara ru'yah dengan hisab itu adalah yang paling utama. Karena dalam hukum Islam digabungkan paling utama. Tapi secara akliyahnya saya pahami gini Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan hisab, dia kan sudah pasti hitung-hitungannya. Jadi sebenarnya hisab itu memudahkan kita gitu. Contohnya gini. Di malam hari, habis maghrib misalnya atau habis asar misalnya, kita belum bisa melihat bulan. Tapi sebenarnya nanti bulan itu muncul jam 8 atau jam 9 malam sudah terlihat. Maka sebenarnya secara akliyah kalau sudah terlihat jam 8, sebenarnya kita sudah disuruh berpuasa besok paginya gitu. Nah, begitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya walaupun saya dalam berhukum banyak cenderung kepada metodologi usul fikih NU, tapi dalam hal ini saya lebih cenderung kepada metode hisabnya itu. Kenapa hisabnya itu lebih memudahkan urusan kita? Apalagi kami yang ustadz ini kan, kapan lebaran sekian, nah kita siap-siap kan, Khutbah Idul Fitri sekian. Kalau saya lagi lebih susah, misalnya lebaran sudah ditentukan tanggalnya. Kalau nanti nentukan tanggalnya di ujung-ujung, beli tiketnya kita susah, nyari-nyarinya gantung-gantung. Apalagi saya mau pulang ke Medan misalnya kan, repot kita sebenarnya urusan dunia kita. Karena sholat pun kita kan sudah pakai hisab. Sebenarnya kalau saya sih pribadi, sebenarnya pakai hisab nggak apa-apa gitu. Karena kita sudah tahu kan, walaupun misalnya di bawah 2 derajat, belum
belum muncul, belum terlihat bulan di bawah 2 derajat setelah asar, tapi kan kita nanti di saat jam 11 malam atau 17 malam kan dia sudah muncul, sudah terlihat bulan itu. Dan kalau sudah terlihat setengah malam, sebenarnya kita paginya sudah bagus puasa, sudah boleh gitu. Nah, itu yang saya pahami. Jadi sebenarnya perbedaan sedikit-sedikit itu ya, hisab itu sebenarnya lebih memudahkan urusan kita gitu ya, lebih memudahkan urusan kita. Jadi dia ada kepastiannya. Cuman ya memang ulama kita ini kan kalau dalam tradisi fikih Syafi'iyah ada istilah ihtiyat, kehati-hatian, takut salah. Jadi harus dilihat betul-betul terlihat, dipadu ilmu hisab dengan ru'yah, betul-betul sudah terru'yah dia pas waktunya, baru dilaksanakan. Sebenarnya secara ilmu itu maka ada istilah ilmu yakin, ainul yakin. Ainul yakin itu kita lihat pakai mata, baru kita yakin, percaya. Sebenarnya kalau kita sudah punya ilmu hisab, sudah modern, itu lebih bagus sebenarnya. Karena kita sudah memastikan sesuatu pakai ilmu. Nggak perlu lagi harus dilihat. Gitu. Sebenarnya gitu kalau saya memahami gitu secara ilmiahnya. Tanpa untuk memihak salah satunya. Tapi secara ilmu, saya memandang secara ilmu. Karena ilmu yakin itu lebih utama dari ainul yakin. Karena ilmu yakin itu lebih tinggi. Karena dia memakai ilmu. Ya, analisis sudah, pakem ilmunya sudah ada. Kalau ainul yakin itu lebih awam. Tingkat awam, lebih kepada tingkat awamnya. Kalau secara ilmu begitu urutannya. Ada ainul yakin, kan kemarin kita bicara akidah, ada ainul yakin, yakin karena melihat mata, ada ilmu yakin dengan ilmu, pemahaman, pemikiran, ada hakul yakin. Tapi kalau melihat pakai mata hati, hakul yakin itu lebih tinggi, karena dia mata ruh kan. Maka sebenarnya menurut saya begitu ya. Tapi ya tetap saja kalau saya yang mana-mana dipakai nggak apa-apa untuk menjaga kemaslahatan, kita lebih mengutamakan kemaslahatan persatuan. Jadi walaupun misalnya saya lebih cenderung ilmu saya kepada hisab itu lebih memudahkan hidup kita, tetapi saya juga tetap mematuhi pemerintah. Artinya ya ikut pemerintah juga lah ya, walaupun sebenarnya kadang-kadang hati kita aduh gimana gitu kan, tapi karena untuk menjaga persatuan supaya ketentraman hidup, kemaslahatan yang lebih luas kita utamakan. Karena dalam fikih kemaslahatan lebih luas itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi gitu. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah, nggak disalahpahami. Saya jaga Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Hadijah. Izin tanya, bagaimana sejarah juz dalam Al-Quran? Sejarah juz. Iya, mungkin penempatannya, urutannya mungkin. Itu sama dia Pak. Jadi penempatan juz, surah, jumlah ayat, penamaan surah itu dianggap tauqifi, sudah diajarkan Jibril kepada Nabi dan diajarkan Nabi kepada para sahabat. Hanya saja waktu itu dia masih tulisan Quran itu yang berserakan gitu, tidak terkumpul gitu. Tapi secara hafalan, talqinnya diajarkan Nabi, itu sudah diajarkan Nabi sesudah surah ini, penamaannya, juznya sudah ada gitu, sudah ditetapkan. Itu pendapat mayoritas ulama dalam ilmu Quran gitu. Di kajian ini cukup menarik Ustaz. Masih ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa Ustaz ya? Boleh Pak, nggak apa-apa. Ini dari Ibu Yuwana. Kalau Al-Quran sebagai kitab terakhir, bagaimana keabsahan tentang penulis-penulis kitab setelah Al-Quran? Para penulis itu kan dapat ilham dari Allah. Ini tentang ilham. Tentang ilham ini punya bahasan khusus kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya bicara ilham ini. Kalau bicara ilham ini nanti kadang-kadang menyentuh dengan ilmunya Ustadz Buya Ar-Raji kan. Ilmu ilmu nama ruh itu yang lagi viral. Jadi buat masyarakat jadi gitu kan. Saya sebenarnya menghindari perdebatan. Tapi karena jemaah umat kita sering nanya, ya saya harus menjawab berdasarkan ilmu saya. Begini Bapak Ibu, kalau ilham atau ilmu laduni yang langsung dari Allah itu, harus kita pahami, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Ya, ulama-ulama tingkat tinggi seperti Syekh Abdul Qadir Jilani yang sering dapat laduni ilham gitu, yang dianggap oleh umat Islam sebagai wali kutub atau rajanya para wali, itu dengan tegas mengatakan dalam kitabnya, kami para wali itu tidak ada yang membawa syariat baru.
Nggak ada. Nggak ada yang membawa aturan baru. Semuanya tunduk kepada syariat Nabi Muhammad. Kalau ada orang wali, dia membawa syariat baru, itu sebenarnya dia bukan wali gitu kan. Tapi harus paham kita ilmu syariat ini. Syariat baru itu maksudnya apa? Syariat baru yang pokok. Merubah sholat subuh jadi 3 rakaat, itu udah pasti sesat. Dan kalau di YouTube itu ada lagi nanti, tadi saya lihat ada jemaah yang share, ya katanya bulan puasa itu boleh merokok, karena merokok tidak mengenyangkan. Nah itu kan, itu model-model syariat baru seperti itulah ya. Boleh campur sama istri, padahal Al-Quran sudah jelas-jelas, hadis juga jelas membatalkan gitu kan. Karena dia anggap istri kita halal, ya nggak boleh sama orang lain, batal puasa katanya pula, kena haram. Nah, ini kan, ini udah syariat baru, melanggar syariat pokok. Tapi kalau ilham itu, ada misalnya contohnya dalam Quran. Dalam Quran, ini saya contohkan ya, saya contohkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan pena, dan apa yang dituliskan. Ada seorang sufi, dia munajat berzikir ke Allah. Dia tanya Allah, ya Allah, apa arti tafsir dari nun dalam ayat ini? Ketika dia munajat, kemudian ditunjukkan Allah lah kepada dia dalam pandangan hatinya lautan yang sangat luas, terbentang luas. Kemudian lautan itu berisi air, dan airnya itu jadikan tinta untuk menulis ayat Allah. Baru dia diajarkan nun itu adalah artinya nun itu seolah lautan yang sangat luas. Titik dari nun itu itulah air laut, jadikan tinta. Jadi kalau digunakan air laut sebagai tinta untuk menulis ayat-ayat Tuhan, maka dia tidak akan bisa habis firman Allah itu. Habis air laut itu untuk menuliskan firman Allah, saking banyaknya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilham yang seperti ini boleh dalam tafsir, namanya tafsir isyari. Kenapa? Karena dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Dan dia ada cantolannya, nun wal qalam wa ma yasturun. Setelah kata nun, Al-Quran itu cerita kolam, pena, dan apa yang ditulis. Berarti yang dia lihat tafsirannya itu, takwilnya itu benar gitu. Nah, itu tidak bertentangan. Maka syarat tafsir itu, syarat takwil itu, syarat tafsir isyari itu, kata Imam Asy'uti, harus ya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Nah, jadi kalau ada cantolannya seperti itu, dia menjelaskan, merinci yang pokok, ada cantolan pokoknya, dirinci ilham itu, boleh dipakai. Boleh dipakai. Yang make, yang nerima ilham boleh, yang tak nerima juga boleh makainya. Karena dia sesuai syariat. Ya. Nah, jadi dia hanya mengokohkan. Kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani, ilham yang diterima para wali itu mengokohkan syariat yang dibawa Nabi. Menguatkan, bukan melemahkan gitu ya. Atau bukan membuat syariat pokok yang baru gitu ya. Dia menguatkan. Nah, bagaimana kalau tidak ada cantolannya dalam Al-Quran dan hadis? Tadi saya singgung lah ya, karena berkenaan dengan ilmu ruh. Seperti nama ruh. Ya, nama ruh itu kan tidak ada cantolannya dalam Quran hadis. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Jadi kalau ilmu itu betul adanya, itu dari ilham, dari laduni. Jadi cuman Ustaz? Kan gitu sering tanya jemaah. Ya. Kalau nggak ada cantolannya dalam Quran dan hadis, itu kalaupun betul dia ilmu laduni atau ilham, diajarkan Tuhan, yang boleh menggunakannya itu adalah penerimanya saja. Siapa yang menerima ilham, siapa yang menerima ilmu itu, dialah yang digunakan. Karena itu khusus untuk dia. Ilham itu khusus, ilmu khusus untuk orang penerimanya. Sama murid-muridnya atau orang yang percaya. Nah, kalau kita orang umat Islam ramai, kita ingkar ilham itu nggak apa-apa. Nabi nggak ngajarkan kok. Nggak ada kufurnya gitu. Jadi kalau dikatakan kita kufur nggak mengaku ilmu ruh, itu salah secara syariat. Kenapa? Ilham itu dalil mukhtalaf, dalil yang diperselisihkan. Sebagian nerima, sebagian nolak. Dan peruntukan ilham itu untuk orang yang nerima dengan yang percaya. Kalau orang yang tidak menerima, nggak wajib melaksanakan ilham. Kan yang diberi ilham kamu, ya kamu yang diwajibkan. Karena kamu langsung diberi Allah, kamu aja gitu kan. Kita diwajibkan mengikuti Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Karena syariat yang dibawa Nabi Muhammad, Sunnah Nabi Muhammad itu tidak bisa diatasi oleh ilham para wali gitu. Nah, itu harus dipahami. Urutannya dalil itu Al-Quran. Urutan kedua Sunnah atau hadis Rasul. Ilham itu jauh di bawahnya gitu loh. Nggak bisa ilham ini mengalahkan hadis Rasul, Sunnah Rasul. Jangan pula gara-gara kita dapat ilham, kita kafirkan orang tidak melaksanakan ilham. Nggak boleh. Secara syariat salah. Malah kita melawan Sunnah Rasul kan. Kecuali ada diperintahkan Rasul sama, menguatkan dia tadi, nggak masalah kita amalkan.
Jadi begitu kedudukannya Bapak Ibu ya. Dalam fikih, dalam syariah begitu. Makanya harus paham kita sumber dalil Islam itu. Dalam usul fikih kan disebut sumber dalil itu dari mana kita mengambil dalil. Maka ilham itu tidak bisa mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Karena dia jauh di bawah Al-Quran Sunnah kedudukannya gitu ya. Ya, saya kira itu aja lah. Mudah-mudahan dipahami ya. Ya, dari hamba Allah bertanya, mohon dijelaskan mengenai turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz tanggal 17 Ramadan. Mumpung menjelang 17 Ramadan. Iya, jadi Al-Quran pertama kali diturunkan ke Lauh Mahfuz, itu bulan Ramadan, 17 Ramadan. Kemudian diturunkan lagi ke bumi berangsur-angsur ya. Yaumal taqal jam'an, kalau bahasa itu kan hari ketemunya dua pasukan. Itu diturunkan Al-Quran. Baru diturunkan kepada Nabi, nanti berangsur-angsur itu di malam Qadar. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu. Dari kalau ada yang 17 Ramadan satu lagi yang di malam Qadar. Jadi kalau diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu seluruhnya, kulluhum ajma'in, menyeluruh dia. Nah, kata Ibnu Abbas. Dari Baitul Izzah, langit dunia, Baitul Izzah baru bertahap. Ya. Bertahap dia. Dan itu nanti kaitannya dengan malam Qadar, Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir kaitannya. Kalau 17 Ramadan itu yang di Lauh Mahfuz tadi. Gitu. Itulah bedanya ya. Kadang-kadang kita pusing memahaminya itu, membedakannya. Sebenarnya bedanya di situ. Berikutnya nih pertanyaan yang cukup menarik. Ini masalah seni nih dari Pak Teddy. Bagaimana sikap atau persepsi bangsa Quraisy terhadap Al-Quran, di mana bangsa Arab yang saat itu dengan mempunyai budaya bersyair? Silakan Ustaz. Oh iya, budaya syair ya. Jadi memang kata ulama begini Bapak Ibu, mukjizat Nabi itu selalu saja disesuaikan dengan kondisi umatnya gitu kan. Pada masa Nabi Musa itu umatnya yang dia dakwahi ahli sihir semua, bisa buat ular, nyihir ular. Maka mukjizat yang datang ke Nabi Musa itu adalah tongkat yang bisa jadi ular, bisa belah laut gitu kan. Nah, pada masa Nabi Ibrahim dia dibakar, apinya menjadi dingin. Pada masa Nabi Sulaiman, umatnya termasuk alam jin, maka dia menguasai, bisa mendudukkan jin. Nah, pada masa Nabi Muhammad, umatnya yang dihadapinya adalah ahli syair, ahli syair. Jago-jago buat meramu syair gitu kan. Nah, maka diturunkanlah Al-Quran untuk mengalahkan semua syair-syair itu. Syair Arab itu mereka kelak melihat kehebatan Quran ini, kok hebat sekali syair Al-Quran ini gitu kan. Jadi memang disesuaikan dia mukjizatnya. Dan syair Al-Quran itu tentu nggak bisa dikalahkan dengan syair-syair orang Arab. Maka orang-orang Arab termasuk Abu Jahal, dia kalau dengar turun Quran, dengar baca Quran, dia dengarkannya aja sampai nguntit di pintu, tapi tetap nggak mau masuk Islam kan. Tapi dia merasakan kehebatan syair Quran itu gitu kan. Karena memang itulah menunjukkan bahwa dia dari Allah, bukan dari manusia. Kalau dia dari manusia tentunya dia setara dengan kemampuan ahli-ahli syair bangsa Arab. Tapi nyatanya tidak bisa mengalahkan, mengatasi seluruh ahli syair bahasa Arab, orang-orang Arab gitu kan. Itulah kehebatan Quran itu ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Umar bin Khattab ketika dia melihat Hamzah ya membaca Quran, maka dia langsung masuk Islam kan, karena dia kagum ya, tersentak hatinya ketika surah Toha itu dibacakan. Langsung heran dia, takjub dia dengan melihat keindahan Al-Quran itu dibaca. Yang paling unik emang Abu Jahal, sampai nguntit-nguntit di pintu, dengar-dengar dia Quran itu dibacakan, tapi tetap nggak mau masuk Islam, nggak dapat hidayah, walaupun dia mengakui kehebatan syairnya. Ya, saya kira gitu Bapak Ibu jawabannya. Ya, ini mungkin yang terakhir ya. Mohon pencerahannya, sebaiknya kita membaca mushaf atau menghafal Al-Quran. Membaca mushaf atau menghafal Quran. Ya. Yang paling afdal itu adalah menghafal sambil melihat. Jadi kita lihat mushafnya, sambil kita baca, kita hafal. Itu yang paling afdal. Ya, baru kita pahami. Setelah kita baca, kita pahami, kita resapi maknanya. Ya, ditadabburi, dipahami, ditadabburi. Berarti
otomatis nanti kita pasti mendapat petunjuk, otomatis nanti kita mendapat ilmu, otomatis nanti kadang-kadang kita menangis, melihat keindahan apanya itu, isinya, bacaannya. Ya, karena kalau kita baca Quran itu seolah-olah kita seperti membaca surat cinta dari Allah gitu kan. Karena itu firman Allah kan. Seperti kita membaca surat cinta atau membaca surat dari Allah. Atau kalau Nabi mengatakan seperti kita berdialog dengan Allah. Kalau kita baca Quran itu seperti Allah ngomong ke kita gitu. Jadi kalau kita baca Quran kita rasakan saja. Bapak Ibu, Allah sedang ngomong ke kita. Memang Quran itu diturunkan kan untuk kita, untuk umat Islam, untuk orang beriman. Jadi kalau kita orang beriman, ya kita anggap seolah-olah Allah ngomong sama kita. Maka kata Nabi, kalau kamu mau dialog sama Allah, bacalah Al-Quran. Jadi dialog sama Allah itu bisa dengan sholat, munajat. Sholat itu dialog juga, dijawab oleh Allah. Bisa juga dengan baca Quran. Itu seperti dialog dengan Allah. Jadi kalau jumpa kita dengan ayat-ayat yang mengerikan, baru kita berlindung. Kita jawablah, ya Allah ampuni aku, ya Allah jauhkan aku, lindungi aku dari ini ya Allah. Gitu. Langsung kita jawab dalam hati kita. Kalau jumpa ayat tentang rahmat, ya Allah berikanlah aku, jadikan aku orang soleh, berikan aku anugerah ini seperti para nabi ini, Nabi Yusuf ini, kita baca kisah Nabi Yusuf, ya Allah berikan aku kemuliaan, kebaikan, keberkahan seperti kau berikan Nabi Yusuf, walaupun dimusuhi saudaranya, tapi dia bisa menang, dan seterusnya gitu. Memang itu ada membaca Quran kan, ditadabburi, dihayati, diresapi. Jadi bertingkat-tingkat. Tingkat pertama belajar baca. Setelah belajar baca kita mahir membaca. Tingkat kedua memahami, memaknai, meresapi. Tingkat ketiganya tentu mengamalkan pesan-pesan Quran. Jadi tahapannya begitu. Saya kira itu aja Pak. Ya, cukup ya saja. Mohon maaf ini kami karena sekali lagi ya, tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah setelah acara ini ada satu lagi, Ustaz. Bisa, Ustaz? Oh, ada lagi? Ya, boleh Pak. Nggak apa-apa. Ya, satu lagi ini. Dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya orang yang sedang haid membaca Al-Quran? Silakan, Ustaz. Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama. Kalau kita mazhab Syafi'i, ya, itu kebanyakan ulama, termasuk mazhab Syafi'i ini, mengharamkan kita memegang mushaf ini. Karena kita hadas besar. Apa dalilnya? La yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang suci, orang yang suci bersih. Tetapi sebahagian ahli tafsir yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali orang suci. Yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'an yang di Lauh Mahfuz tadi. Yang menyentuhnya itu ya yang bisa kesana itu para malaikat suci. Bukan Al-Qur'an yang mushaf ini, kata sebagian ulama tafsir. Tetapi pendapat mayoritas yang lebih kuat itu tidak boleh kita baca Quran menyentuh ini. Bagaimana kalau kita tahfiz hafal Quran? Nah, gitu kan. Ini perbedaan lagi. Nah, kalau orang-orang yang menghafal Quran lagi halangan dia, ya, jangan megang mushaf. Kalaupun megang Al-Quran yang ada terjemahnya, yang begitu, itu pendapat sebahagian lah ya ulama ya, ijtihad mereka. Kemudian kita ada yang lebih selamat, baca Quran itu dalam hati, ya, dalam hati aja bacanya gitu. Karena kita sedang lagi hadas besar kan. Karena Imam Syafi'i di situ agak keras dia, karena yang dimaksud dengan la yamassu itu menyentuh itu ya nggak boleh, apalagi hadasnya kan hadas besar, itu haid kan hadas besar, bukan hadas kecil. Sedang hadas kecil saja kita tidak dibolehkan menyentuhnya ini kan, untuk menghormati. Itu kan adab kita, adab orang beriman terhadap Quran, firman Allah. Maka beradab kepada firman Allah itu pun ya harus diperhatikan gitu. Cuma nanti memang ulama-ulama ustadz-ustadz yang tahfiz sekarang itu kadang-kadang dibolehkannya aja anak muridnya itu menghafal Quran, megang Quran, tapi Quran yang tak terjemah kalau lagi haid, supaya jangan hilang hafalannya gitu kan. Nah, tapi pendapat yang paling aman kalau kita kombinasikan pendapat ulama, yang paling aman itu kita bacanya dalam hati aja gitu, nggak usah pegang Qurannya, ya dalam hati aja. Atau kalaupun megang nanti jangan yang Quran asli yang nggak ada terjemahnya, pegang nggak ada terjemahnya, pakai lapis tangan kita megangnya. Nah, kalau takut lupa, udah bacanya dalam hati aja gitu, jangan dilapaskan. Sama seperti kita masuk ke WC,
itu kita nggak boleh baca Quran karena WC itu tempat bernajis. Nah, sementara sekarang kita yang bernajis kan, najis besar pula, hadas besar pula, berhadas kan. Di WC aja nggak boleh kita lapaskan Quran. Itu pendapat yang paling aman. Kalau saya pahami, kombinasikan pemahaman ulama ini gitu ya. Nah, itu kembali kepada Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu yakini. Kalau saya sih sebenarnya itu tadi lebih memilih baca Quran dengan tidak bersuara saja dalam hati. Kalau dalam hati zikir boleh, baca Quran boleh, apa-apapun boleh kita lakukan dalam kondisi haid hadas besar. Ya, saya kira itu aja Pak Firman. Ya, saya Pak Ustadz, ini perlu kami sampaikan, insya Allah usai acara ini dilanjutkan ada tadarus Al-Quran Ramadan. Kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengikutinya. Dan tadi saya lihat Pak Edi nih, mungkin ada informasi tambahan Pak Edi, silakan Pak Edi. Pak Edi Cahyono. Itu masih ada pertanyaan satu lagi Pak Firman. Oh ya. Nah, bisa Ustaz. Oh, ada lagi. Bonus boleh, lagi boleh, Ustaz. Boleh lah. Ya, ini bagaimana pahala bertadarus berjamaah? Apa ada tuntunan dari Rasulullah? Nah, yang paling bagus tadarus itu, paling bagus ini ya, karena kan pahala belajar mengajar, kita ingin dapat. Al-mahiru bil Quran ma'asaparatil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran nanti dia digolongkan dengan malaikat-malaikat yang berbakti, bararah, banyak berbuat kebaikan. Wallazi yaqra'uhu wa huwa alaihi syakkun yuta'tihu lahu ajrani. Orang yang terbata-bata susah baca, dia dapat 2 pahala ya. Dapat 2 pahala. Ya, pahala kesusahannya dengan pahala berusaha payah dia baca dengan pahala baca. Nah, bagaimana cara yang terbaik baca Quran? Cara terbaik itu memang kita taklim wa taklum. Ya, ketika kita baca Quran, ada yang memperhatikan orang yang pintar gitu loh. Kalau salah nanti tegurnya gitu. Nah, tapi kalau sudah sama-sama pintar, sama-sama mahir baca Quran, boleh baca bareng-bareng kalau kita mau menghemat waktu. Yuk baca bareng-bareng yuk, ayo. Nanti ngikut, yang kurang mahir pun lah ngikut, dia bacaan yang pintar itu. Nggak apa-apa juga. Tapi yang paling utama tadi satu-satu gitu. Jadi dapat pahala taklim wa taklimnya itu lebih nyata dia. Karena langsung kalau salah dibenerin gitu. Sama yang ahlinya. Tapi kalau sudah semuanya mahir, boleh kita baca rame-rame gitu kan. Nggak masalah. Itu sama dengan, mirip dengan zikir rame-rame. Kan udah bisa tahu zikirnya sama-sama. Atau takbir rame-rame, sama itu. Takbir jemaah Allahu Akbar gitu kan. Rame-rame nyebutnya. Tidak ada masalah gitu. Yang jadi masalah nanti sebagian nggak mahir, ya sebagian nggak bisa ngikutin, susah sekali dia. Kemudian diajak rame-rame baca, dia ketinggalan, nggak bisa baca dia. Itu yang membuat repot itu kan. Makanya tak banyak pahalanya jadinya kalau bercampur dengan orang yang itu kan, yang nggak bisa ikut. Maka paling utama itu ya tadi satu-satu supaya bisa diperhatikan benar salah, bisa koreksi lah. Jadi dapat pahala baca, dapat pahala belajarnya, dapat pahala mengajarnya, gitu kan? Gitu Pak ya? Ya, jazakallah Ustaz. Nih Pak Edi sudah hadir. Silakan Pak Edi, barangkali ada informasi untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menambahkan maklumat saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kami dari manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengadakan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini yang sekaligus kita mentadaburi Al-Quran dan mendapatkan berkah hadiah untuk umroh ya. Jadi nanti Bapak Ibu stay tune ini, tetap terus meneruskan. Habis ini langsung ya, subhanallah, ya membawa berkah dunia dan akhirat. Itu saja, semoga Bapak Ibu selalu mengikuti acara di kita, yaitu setiap pagi mulai dari Senin sampai Jumat untuk tadarus Ramadan ya, kami persilahkan. Dan ini tim dari Bang Duta Syiar Kalamullah sudah siap-siap nanti. Demikian aja Pak Firmansyah. Terima kasih Ustadz Muhammad Faisal Hamdani, bagus sekali tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.